3, siap. Oke, baik. Sudah bisa dimulai ya, Mas Wildan? Sudah, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, saya izinkan memulai kegiatan kita di WSC. Ini yang ke-45 ya, Mas Wildan ya? Iya, betul. 46. Ya. 46 ya? Di flyernya seperti itu. 46 Pak, lupa saya. Iya, 46 kan? Iya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk Bapak Ibu yang sudah masuk di ruangan Zoom ya, di kegiatan rutin pekanan kita di APSI dalam edisi webinar Selasa Jaya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan salah satu bintang yang akan nanti menyampaikan best practice-nya. Sebagai pembuka, Bapak Ibu, beliau itu pokoknya panutan saya lah ya. Saya nggak bisa ngomong lagi deh kalau depan Palam ini. Ini berlebihan ini. Jadi saya juga kaget juga pas masuk flyernya Mas Lam di saya. Wah, itu nih pantesan nih. Memang kita berjodoh nih, saya yang mendampingin beliau di pagi ini, sore ini gitu ya. Nah, saya akan menampilkan dulu ya profil beliau supaya kita lebih kenal lagi dengan beliau. Nah, tapi sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa supaya dimudahkan dan dilancarkan proses kita belajar pada hari ini. Oleh karena itu, silakan kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, nah ini sudah saya tayangkan ya profil beliau. Nama lengkapnya adalah Lutfi Adnan Muzammil MPD. Nama yang sangat baik ya, yang sangat indah. Kemudian beliau punya nama ininya nih, nama gaulnya gitu ya, Mr. Lam. Saya nggak tahu nih Alif Lam Mimnya siapa nih. Kalau di film itu kan ada Alif Lam Mim ya. Ini yang jadi lamnya di sini gitu ya. Nah, beliau adalah pengajar matematika di SMA Islam Terpadu dan Darul Quran Bogor. Kemudian beliau juga aktif sebagai sekretaris 2 di MGMP Matematika SMA Cadisdik. Apa tuh? Ini ya singkatannya Mas. Cabang Diknas Pendidikan Wilayah 1. Oke. Cadisdik Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Nah, yang kedua, beliau adalah Certified Microsoft Innovative Educator. Ini beliau mumpuni di salah satu platform teknologi di dunia, yaitu Microsoft. Kemudian beliau juga sudah Certified Apple Teacher. Nah, ini luar biasa nih. Kalau kita Bapak Ibu lihat proses belajarnya itu mantap gitu ya. Nah, beliau sudah certified di situ. Kemudian beliau juga praktisi Google Workspace. Nah, saya lihat itu, saya followersnya beliau di IG gitu ya, di YouTube, itu luar biasa, banyak banget ilmunya. Nanti Bapak Ibu kita banyak belajar ke beliau. Kemudian beliau juga aktif di DQTC, mungkin Darul Quran Training Center ya. Training Center, betul. Betul. Dia sebagai pelatih di sana. Kemudian beliau juga alumnus Diklat TIK 3, P4TK Matematika Kemendikbud RI. Kemudian beliau juga Android Mobile Based Math Application Maker. Nah, ini membuat apps ya untuk menggunakan Android. Kemudian beliau juga founder of Lam Group 99 dan juga penulis buku. Nah, ini adalah sekilas sertifikat ya ditampilkan oleh beliau. Seperti ini nanti Bapak Ibu yang sudah belajar langsung dari mbahnya, langsung dari sumbernya, nanti dapat sertifikat seperti ini.
Kemudian ini adalah kegiatan-kegiatan beliau ya sebagai nasum di mana-mana nih sudah mengisi banyak kegiatan. Subhanallah ya, ilmunya banyak sekali. Nanti akan berbagi dengan kita semua. Kemudian ini adalah sertifikat pelatihan. Nah, beliau di ini ya di acara desain pembelajaran abad 21 dalam implementasi kurma ya oleh Kementerian Pendidikan, yang luar biasa ya, dan Microsoft nih kerjasama sebagai narasumber. Kemudian ini beliau juga penulis buku. Nah, bukunya tuh saya pakai, Pak. Oh. Nah, ini bukunya tuh saya gunakan. Dulu saya nggak ini Pak Alam itu Pak Alam yang saya kenal gitu kan. Luar biasa ini. Makanya nanti saya mau ini sesi khusus sama beliau nanti. Kemudian beliau juga aktif di berbagai macam ini ya pengembangan ya skill yang telah ada di YouTube. Nanti Bapak Ibu boleh di follow ya, diikuti. Ini beliau banyak sekali membuat kanal-kanal yang sebagai bahan kita untuk belajar. Dan beliau juga memiliki medsos. Nah ini silahkan nanti. Kalau saya sudah ini ya sudah menjadi pengikut di antara 2.200 subscribernya beliau gitu ya, sangat menginspirasi sekali untuk kita semua. Dan temanya kita kali ini adalah beliau akan berbagi bagaimana best practice-nya tentang flip learning. Seperti apa itu flip, apakah yang dibaliknya apa gitu ya, pembelajarannya dibalik, apa bukunya dibalik gitu ya, apa kelasnya dibalik, dan apakah nanti akan juga balik. Tentu beliau nanti yang akan menceritakan bagaimana dari sudut pandang sebagai pengajar dan juga seorang teknolog, karena beliau memang seperti saya, passionnya sama, di teknolog entusias gitu ya. Saya sama beliau tuh kimianya sama kalau di bedah ya. Sama tuh kimianya, suka app, suka ngoprek, suka belajar itu sama. Nah, kita akan banyak belajar dari beliau. Oke, kita langsung saja sambut pemaparan beliau untuk berbagi kepada kita. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh tuliskan di kolom chat ya. Nanti akan saya bacakan kepada beliau untuk dijawab di sesi tanya jawab. Nah, karena waktu kita sudah berjalan, mari kita langsung saja Bapak Ibu simak pemaparan yang akan beliau bagi kepada kita. Mohon Bapak Ibu bila tidak sedang berbicara bisa unmute ya, memute mikrofonnya. Dan bila tidak sedang kondisi yang di perjalanan boleh di on cam. Nanti untuk kami foto berkala di sela-sela kegiatan. Baik, Mr. Lam sudah siap? Baik, saya izin share ya. Boleh, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Lam. Oke, baik. Apakah layar saya sudah nampak para Bapak Ibu semuanya? Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati tentunya kepada Ketua Umum APSI Pusat Bapak Dr. Agus Sukoco MM beserta jajaran pengurus, dan yang saya hormati pula seluruh pengawas sekolah Indonesia. Yang kami hormati Ibu Pengawas SMIT Darul Quran Bogor ya. Itu adalah tempat saya mengajar, Ibu Hajah Nenti Haryanti, SPD, MPD, yang tadi sempat hadir. Karena kebetulan beliau lagi ada acara, jadi sambil nyambi seperti itu. Semoga lancar acaranya Ibu Hajah nanti. Dan yang kami hormati, Kepala Sekolah SMIT Darul Quran Bogor, harapannya nanti semoga bisa nyusul beliau, Ustadz Muhammad Muhtadi, LC, MSc, beserta jajaran strukturalnya. Dan tentunya kami sangat menghormati pula kepada Bapak Nadine, kemudian tadi Bapak Wildan, dan segenap jajaran panitia dari webinar Selasa Ceria Berkarya ini, dan mobil khusus kepada seluruh para guru hebat Indonesia yang berkesempatan mengikuti webinar ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita, khususnya saya, sehingga pada Selasa Ceria ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing praktek baik
terkait skenario pembelajaran yang pernah saya lakukan di kelas bersama peserta didik SMIT Darul Quran Bogor pada webinar Selasa Ceria ini. Yang tentunya ini adalah sangat memiliki andil besar APSI sehingga saya bisa berbagi kepada para guru hebat Indonesia. Saya pribadi mengucapkan terima kasih karena ini merupakan webinar yang menjadi pengalaman berharga. Ya. Semoga bermanfaat. Kenapa berharga? Karena dihadiri oleh seluruh guru hebat Indonesia seperti itu. Salam dan salam kita senantiasa haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa dan kita berusaha. Semoga kita mendapatkan syafaat agung dari beliau di hari akhir nanti. Amin. Para Bapak Ibu guru hebat Indonesia, tadi sudah dijelaskan secara detail ya. Siapa saya dan dari mana saya. Dan di sini langsung saja saya akan membacakan sebuah visi misi yang saya miliki, yaitu memulai inovasi besar untuk mewujudkan generasi cerdas dan pintar. Harapannya ini bisa menginspirasi atau memberi stimulus bagi para Bapak Ibu terkait apa yang sudah saya tuliskan ini. Ketika kita ingin mewujudkan generasi cerdas dan pintar, maka kita harus berani untuk melakukan sebuah inovasi yang mungkin saja masih kecil bagi kita seperti itu. Tetapi mungkin saja itu adalah besar bagi orang lain. Para Bapak, Ibu, guru hebat Indonesia, sebagai disclaimer saja, sebelum kita masuk ke sharing saya, kita mulai dengan beberapa pertanyaan. Ya. Bagaimana skenario pembelajaran Anda? Bagaimana media pembelajaran Anda? Bagaimana penerapannya? Dan bagaimana hasilnya? Maka, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memiliki jawaban yang berbeda sesuai dengan kondisi, karakteristik maupun situasi peserta didik dan tentunya kondisi ataupun situasi satuan pendidikan yang kita berada di dalamnya. Artinya apa Bapak Ibu? Skenario pembelajaran A mungkin saja akan sesuai dengan kondisi di kelas A, namun tidak tepat saat dilakukan di kelas B. Begitu juga sebaliknya. Maka sharing yang akan saya sampaikan ini terkait skenario pembelajaran, yaitu tentang flipped learning, memanfaatkan video pembelajaran, bisa saja menjadi alternatif pembelajaran yang sesuai dengan kondisi karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan itu sendiri. Seperti itu. Maka judulnya ini sudah dibacakan. Nah, sehingga di sini saya mengutip dari artikel yang ada di web Kemendikbud ya, John Berkman dan Aaron Sam, yaitu guru kimia SMA Woodland Park di Colorado, Amerika Serikat, menggunakan metode ini untuk membantu para siswanya. Ya. Dan ternyata hal ini akan membantu bagi para siswa yang tidak masuk kelas. Karena para guru membuat video pembelajaran yang mana di dalamnya terdapat materi-materi yang diajarkan oleh guru di kelas kepada guru murid-murid yang ada di kelas tersebut. Dan hasilnya sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Maka siswa-siswa yang ada di rumah bisa mengikuti pembelajaran dan tidak ketinggalan pula. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, model ini akhirnya dipakai juga oleh siswa yang sudah belajar di kelas sebagai bahan memperdalam materi yang sudah dipelajarinya. Kita tahu ya, ketika kita nerangin sebuah materi di kelas, belum tentu siswa itu langsung paham. Nah, dengan adanya video tersebut, siswa-siswa bisa dalam istilahnya murojaah seperti itu, mengulas kembali hingga akhirnya siswa tersebut bisa paham. Harapannya, kata Bapak ini ya, Direktur PSMP
Kemdiknas tahun 2008 sampai 2015 dan Sekretaris Jenderal Kemdikbud. Semoga Flip Classroom ini bisa menjadi salah satu alternatif model pembelajaran dan semoga anak-anak kita tetap bisa belajar dengan nyaman. Seperti itu. Bapak, Ibu guru Indonesia yang hebat-hebat dan di sini dikuatkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita yaitu Mas Nadiem, literasi digital penting pada keberlangsungan pembelajaran jarak jauh. Namun ini juga berlaku saat pembelajaran tersebut sudah dilaksanakan secara tatap muka. Untuk apa tujuannya? Yaitu sebagai bahan memperdalam pemahaman materi yang dipelajari siswa di kelas. Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, Bapak Ibu guru pasti tidak asing. Slide yang saya tunjukkan ini. Ini apa ini Bapak Ibu? Platform Merdeka Mengajar. Kalau ini versi web, kalau ini versi smartphone ya. Di sini Bapak Ibu kalau misalkan belum install silakan diinstal ya. Di sini ada kegiatan yang Bapak Ibu bisa lakukan seperti di sini ada pelatihan mandiri, komunitas, video inspiratif, bukti karya. Bapak Ibu juga bisa mengupload bukti karya yang sudah Bapak Ibu buat di sini seperti itu. Dan jelasnya bahwa Mas Nadiem ini mengatakan bahwa ini adalah aplikasi dari kementerian untuk membantu guru-guru menerapkan kurikulum merdeka dan belajar menjadi pengajar yang lebih baik. Dan tujuannya adalah bagaimana platform ini mendukung penerapan kurikulum merdeka yang menjadi solusi untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi. Namun bagi Bapak Ibu yang memang sekolahnya belum memakai kurikulum merdeka pun bisa kita coba menelisik tentang strategi apa yang kenapa alat aplikasi tersebut dibuat seperti itu. Harapannya nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng di webinar Selasa ceria ini. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Nah, setelah Bapak Ibu mungkin bisa mengamati di aplikasi tersebut, kemudian Bapak Ibu mempelajari topik-topik yang ada dan setiap topik ada sub-sub topiknya, lalu di dalamnya ada sebuah video. Saya ingin bertanya nih kepada segenap peserta, mungkin nanti bisa dijawab atau mungkin ditulis saja dulu di kolom komentar. Kenapa berupa video? Walaupun sebagian materi di topik-topik tertentu ada berupa e-book atau PDF. Dan tentunya di situ ada kata-kata sebagai pelengkap. Tetapi intinya adalah kenapa berupa video. Nah, nanti mungkin Pak Adin bisa catat ini nanti jawaban dari para peserta seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf. Lanjut. Nah, kemudian di sini saya menyampaikan beberapa harapan ya bagi kita bahwa pembelajaran yang ideal sebaiknya dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermakna sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Seperti itu. Dan saya ingin mencoba untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat Indonesia bahwa ternyata ada beberapa problem yang dialami oleh siswa-siswa kita. Pertama, ini menurut saya ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambahi atau misalkan bisa mengurangi juga seperti itu. Ruang dan waktu, ketersediaan ruang dan waktu untuk proses receive knowledge terbatas. Misalkan kita tahu ya, 1 jam pelajaran 45 menit ya. Bahkan kalau kita mencoba melihat di sekolah-sekolah yang berbasis pesantren, mungkin ada sedikit selisihnya seperti itu. Artinya ruang dan waktu terbatas. Kemudian tertekan. Kenapa? Karena saat pembelajaran mengharuskan segera paham. Ditambah tugas yang begitu banyak. Seperti itu. Kemudian jenuh, lelah. Pembelajaran yang monoton menyebabkan siswa jenuh dan lelah. Gangguan luar. Mungkin saja teman kita masih
serius ingin membaca, kemudian tiba-tiba teman mengganggu atau mengageti atau misalkan ngajak bermain dan sebagainya, dan keluarga yang ada di rumah. Maka untuk alternatifnya ya tadi saya sampaikan di awal yang bisa Bapak Ibu coba, dan semoga saja ini menjadi sebuah skenario pembelajaran yang sesuai dengan kondisi karakteristik di siswa-siswa yang Bapak Ibu ajar dan tentunya di satuan pendidikan yang Bapak Ibu berada, yaitu flip learning dengan pemanfaatan video pembelajaran. Bapak Ibu yang hebat-hebat yang kami hormati, lalu bagaimana sih pembelajaran flip learning? Ini ada alur ya yang saya buat secara singkat. Harapannya bisa dipahami ya. Walaupun ini gambarnya singkat, tetapi nanti pemahamannya mungkin semoga tidak miskomunikasi seperti itu. Baik, pastinya Bapak Ibu sebagai guru hebat Indonesia sudah sangat paham betul ya terkait penjelasan flip learning, yaitu pembelajaran terbalik. Tadi sudah disinggung ya di awal, ini terbalik gimana nih seperti itu oleh Pak Adin ya. Nah, yaitu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pembelajaran secara biasanya kan kita masuk sebagai guru, lalu kita nerangin sebuah materi ajar, lalu latihan-latihan, kemudian kalau misalkan soalnya belum selesai dikerjakan oleh siswa, ya udah anak-anak karena waktunya sudah habis, silahkan soalnya dibawa pulang untuk PR. Padahal siswa tersebut masih belum paham betul materinya, tetapi malah disuruh mengerjakan soal-soal yang lainnya. Dan mungkin saja soal tersebut lebih susah. Maka akan terjadinya sebuah pengalaman masalah baru, siswa stres dan sebagainya. Tetapi dengan adanya pembelajaran flip learning ya, maka di mana guru sebelum membahas materi yang akan diajarkan di kelas nanti ya, guru itu memberikan bahan ajar beserta instruksi-instruksi yang harus dilakukan oleh siswa terlebih dahulu kepada siswa-siswanya. Dan kita sudah tahu sekali ya, untuk LMS yang kita tahu ada banyak, seperti Google Classroom. Kalau di Microsoft itu ada Microsoft Teams. Bahkan perusahaan-perusahaan swasta pun banyak yang menciptakan LMS, ya kan, Learning Management System, untuk menunjang pembelajaran bagi generasi bangsa Indonesia. Lalu setelah itu, maka siswa akan dituntut lebih mandiri Bapak Ibu, karena mereka mempelajari bahan ajar. Dan bahan ajar itu bisa berupa e-book yang kita buat, atau bisa berupa podcast, atau bisa berupa video pembelajaran. Namun di sharing ini saya menekankan sesuai dengan passion saya, yaitu video pembelajaran. Nanti kita akan bicara kenapa Mr. Lam memilih video pembelajaran, tidak e-book, tidak podcast, dan sebagainya. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengetahui alasannya kenapa saya lebih memilih video pembelajaran. Seperti itu. Tadi siswa dituntut lebih mandiri. Kenapa? Ya karena sebelum ada di kelas, siswa itu harus bisa memahami materi yang akan dipelajari sebelum berada di kelas. Dan tentunya lebih aktif. Kenapa? Karena adanya dorongan keingintahuan mereka, yang mana ketika hal itu terjadi, maka siswa akan lebih semangat lagi untuk belajar. Sehingga saat tibanya pertemuan di kelas, Bapak Ibu sekalian, para siswa sudah siap berdiskusi, ya kan? Melakukan brainstorming tentang apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Termasuk guru bisa memberikan problem untuk diselesaikan bersama-sama. Ini ya, saya mencoba untuk mengilustrasikan seperti ini, seperti itu. Sehingga tidak ada lagi fenomena siswa takut,
atau terbebani dengan PR yang dibawa ke rumah siswa. Seperti itu. Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Nah, sebenarnya flip learning tadi sudah saya sampaikan ya. Itu bisa memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Tadi seperti podcast bisa, e-book bisa. Nah, nanti untuk podcast, e-book, atau video, Pak Nadine ini jagonya nih. Nanti bisa lah sharing ya Pak Nadine terkait itu. Oke. Selanjutnya, namun ya saya memilih untuk memanfaatkan video pembelajaran. Karena saya tidak ingin ketika saya menyampaikan sebuah webinar, lalu saya coba menyontohkan untuk Bapak Ibu silahkan bikin e-book. Tetapi karya e-book saya sedikit gitu kan, lucu jadinya. Ini Pak Nadine. Tetapi kalau saya menyampaikan video, nah ketika Bapak Ibu peserta webinar melihat, apa benar sih video? Ternyata video Mr. Lam banyak. Maka hal itu bisa menjadi motivasi tersendiri. Tetapi saya tidak hanya harus video ya, fleksibel saja. Akan tetapi nanti akan saya sampaikan sebuah keuntungan, manfaat ketika kita memilih video pembelajaran sebagai media pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan kan, kenapa harus video, ya kan? Ini bisa juga menjadi jawaban di slide sebelumnya. Tadi di platform Merdeka Mengajar, yang di dalamnya ada video-video seperti itu. Kenapa harus adanya video? Padahal e-book saja kan cukup, gitu. Atau mungkin podcast, tetapi di situ ada video yang linkkan di YouTube, lalu kita bisa memutar di smartphone kita masing-masing. Nah, jawabannya ini Bapak Ibu. Kellerman dan Mayer ya kan menyatakan bahwa ini bahasa Inggris saya sedikit belepotan ini, jadi jangan ditertawakan. Langsung saja artinya saja bahwa pengalaman itu mengindikasikan bahwa anak-anak muda akan dapat menerima banyak keuntungan ya dari pembuatan multimedia, proyek multimedia yang di dalamnya terdapat teks, kemudian grafik, kemudian foto, kemudian audio, dan beberapa video yang dibentuk menjadi sebuah animasi seperti itu. Itu alasan kenapa video pembelajaran harus dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian di sini juga ada nih pendapat dari Aristo Hadi Sutopo. Ya. Sistem multimedia mempunyai beberapa keuntungan. Mengurangi penggunaan kertas, pasti. Menghindari kehilangan file, tentu. Kenapa? Karena kita bisa mengupload di YouTube dan sebagainya. Mengakses dalam waktu bersamaan. Di sini kita akses, di sana bisa kita akses. Tapi kalau misalkan bukunya misalkan satu saja, ya berebut atau mungkin menunggu sampai selesai. Kemudian memberikan informasi multimedia lebih lengkap. Ada teksnya, ada fotonya, dan sebagainya. Mengurangi waktu dan biaya, dan memberikan interaksi visual. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, di sini kita mencoba untuk melakukan ya kesepahaman ya. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa setuju ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi flip learning dengan video pembelajaran bisa menjadi alternatif skenario pembelajaran yang efektif bagi peningkatan belajar siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, oke. Ini menarik nih, ini menarik ya. Ya. Karena adanya manfaat penerapan flip learning ya dengan memanfaatkan video pembelajaran di kelas ya. Tentu tujuan kita untuk membekali dan melatih keterampilan belajar siswa untuk mandiri ya, mandiri. Ya. Mandiri di sini adalah personalization of learning ya. Ini kalau saya boleh mengutip ya, ini berasal dari lembaga layanan pendidikan ya.
Websys for Edu. Ya, mohon maaf nih, ini sumbernya belum saya cantumkan, tapi saya ucapkan saja Websys for Edu. Ya, personalization of learning. Nah, ini perlu Bapak Ibu kuasai. Ini maksudnya apa? Jadi, gaya belajar siswa di kelas belum tentu sama. Ada yang auditorial. Apa itu? Ya, dia mampunya itu atau dia paham ketika mendengar, ya. Atau misalkan visual, dia akan paham ketika dia melihat gitu. Atau misalkan kinestetik, ya kan, dia akan paham ketika ada sebuah instruksi untuk melakukan sesuatu hal. Nah, di situ sudah ada di video, artinya video itu memberikan apa ya? Memberikan sebuah wadah untuk semua gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Dan ini akan bisa kita latih seperti itu. Kemudian di sini pun kita tahu ya, ketika kita menggunakan sebuah skenario pembelajaran flip learning, ya kan, flip learning. Siswa-siswa kita kasih bahan ajarnya terlebih dahulu, misalkan di rumah siswa-siswa sudah kita bentuk sebuah kelompok untuk memahami bersama-sama materi yang akan dipelajari, itu juga melatih mereka untuk bergotong royong, bekerja sama seperti itu. Lalu berkepentingan global, real world engagement. Nah, ini apa ini? Ya, ini bagaimana anak-anak bisa mengaitkan ilmu yang ada di buku dengan nyata di sekitar kehidupannya masing-masing seperti itu. Lalu bernalar kritis, ya kan? Kemudian di sini ada juga kemampuan komunikasi dan bagaimana siswa-siswa kita bisa melakukan sebuah kreativitas, communication dan creation skill. Dan tentunya ketika kita melakukan dengan baik, maka kemampuan ini akan kita transfer ke siswa-siswa kita. Dengan adanya flip learning ini, interaksi guru dan siswa semakin baik dan semakin menyenangkan saat kita sebagai guru bisa mendesain dengan baik pula. Karena guru tidak lagi mendominasi siswa di kelas. Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, ketika kita cermati, ya kan, ya ternyata elemen-elemen ini, ya kan, ternyata persis seperti proyek pelajar Pancasila ketika ditambah dengan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia seperti itu. Lalu ada pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian, harapannya nanti bisa dijawab ya di masing-masing hati Bapak Ibu. Pilih yang mana? Video dari internet atau video buatan sendiri yang orisinil? Kita tidak mengatakan bagus atau tidak bagus, tetapi kita berusaha untuk membuat sendiri seperti itu. Nah, silakan nanti bisa dijawab seperti itu. Oke, baik. Setelah dijawab ya, ketika Bapak Ibu berani untuk membuat video pembelajaran secara mandiri, ya kan? Maka di sini ada beberapa keuntungan yang bisa terlatih di diri Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, berani untuk tampil dan terlatih dalam berbicara. Kalau boleh jujur ya Bapak Ibu ya, dulu saya sangat minder sekali, deg-degan ya, ketika tampil di depan banyak orang gitu. Akan tetapi ketika sering konten gitu ya, sering konten dan sebagainya, maka akan terlatih dengan sendirinya seperti itu. Tentu akan percaya diri. Lalu yang nomor 3, semakin pandai membuat video dengan mudah dan orisinil. Kenapa? Mungkin di awal pertama kali saya create video,
mungkin butuh 2 jam, 3 jam, dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa, ada waktu kosong 10 menit atau 5 menit saja, tinggal kita recording, selesai jadi, bahkan pernah membuat 5 menit pun tidak ada, seperti itu. Kemudian yang keempat, menjadi lebih percaya bahwa hal ini penting untuk murid. Kenapa? Ketika kita coba fokus untuk membuat video, karena dengan adanya video ini, siswa-siswa saya akan senang. Maka hal itu akan menjadi sebuah semangat tersendiri bagi Bapak Ibu sekalian. Dan poin yang terpenting adalah murid lebih paham dan suka video buatan gurunya sendiri karena adanya ikatan batin. Coba saja Bapak Ibu coba bikin karya, apakah itu podcast, e-book, atau video, lalu sampaikan ke siswa-siswanya. Akan ada ikatan batin, bahkan lebih paham. Ya, sesederhana mungkin itu karyanya, ketika murid sudah memiliki ikatan batin, maka itu lebih baik daripada videonya bagus, video dari internet dan sebagainya, tetapi tidak ada ikatan batinnya. Dan yang terakhir ini keuntungannya, Bapak Ibu bisa melakukan sebuah branding bagi diri Bapak Ibu sendiri dan sekolah yang Bapak Ibu berada di dalamnya. Seperti itu. Misalkan saja nih, Bapak Ibu bikin sebuah karya, lalu di dalam karya tersebut Bapak Ibu cantumkan logo sekolah, branding Bapak Ibu sendiri, lalu coba di-upload di medsos yang Bapak Ibu miliki. Tentu itu akan menjadi nilai plus ya bagi Bapak Ibu sendiri dan sekolah yang Bapak Ibu ada di dalamnya. Seperti itu. Maka harapan saya melalui webinar ini ya, dengan adanya tadi sharing praktek flip learning, bagaimana siswa bisa melakukan memberikan bahan ajar terlebih dahulu, lalu siswanya mencoba untuk mempelajarinya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, ditulis terlebih dahulu. Kemudian saat di sekolah, siswa berdiskusi dengan adanya pendampingan dari guru, lalu mencoba untuk memberikan sebuah permasalahan, lalu didiskusikan bareng-bareng. Kemudian terakhir adanya sebuah evaluasi dan refleksi yang dilakukan bersama-sama antara guru dengan siswa. Flip learning seperti itu. Harapannya nanti setelah webinar ini Bapak Ibu nanti bisa paham ya bahwa membuat video itu sebenarnya sangat mudah. Nanti akan saya coba sedikit ya mengulas. Kok mudah? Emangnya tahapan-tahapan buat video itu seperti apa sih? Gitu. Nanti saya coba akan memberikan sedikit penjelasan. Dan penting dalam proses pembelajaran seperti itu. Kenapa penting? Yaitu tadi, kenapa platform Merdeka Mengajar di dalamnya ada video. Tidak semuanya berupa e-book, tidak semuanya berupa podcast, tetapi kebanyakan, sebagian besar berupa video yang dilinkkan ke platform YouTube. Nah, ya karena tadi sudah saya sampaikan kan, karena ada teks, ya kan, kemudian ada foto, video dan sebagainya, dan semuanya itu bisa mengcover ya siswa-siswa dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang ada audio, ada visual, ada kinestetik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, guru jadi tidak sepenuhnya mengandalkan konten video ajar yang tersedia di internet, tetapi berani bergerak untuk membuat sendiri. Makanya kan hashtag webinar ini kan terus berkarya gitu kan dan sebagainya. Jadi pas seperti itu. Guru membuka diri untuk melatih keterampilan membuat konten video ajar orisinil, ya kan. Orisinil itu sesederhana apapun itu karya, yang terpenting buatan sendiri. Itu lebih baik seperti itu. Kemudian kita bisa ya memberikan sebuah bahan ajar sebagai penunjang bagi siswa untuk memperkuat pemahamannya. Bapak Ibu yang hebat-hebat ya, sedikit saja akan saya ulas terkait bagaimana
persiapan ya, penerapan pembelajaran pada flipped learning. Nah, yang pertama itu praproduksi Bapak Ibu. Jadi saya membuat bahan ajar terlebih dahulu nih. Karena saya membuatnya video, maka saya tampilkan foto saya saat melakukan recording ya di alat belajar saya sebutnya seperti itu. Sebenarnya bisa saja Bapak Ibu bikin video ini bisa pakai laptop, bisa pakai tablet, bisa juga pakai handphone sesuai dengan kebiasaan Bapak Ibu yang selama ini lakukan. Lalu mencoba untuk memproduksi, ya, editing dan sebagainya. Kemudian mencoba untuk mengupload pasca produksi upload. Lalu anak-anak belajar di rumah, kalau misalkan boarding school berarti mereka belajar di asrama. Lalu saat di kelas langsung saja kita bentuk ya. Kalau saya pribadi langsung saya bentuk kelompok-kelompok kecil, ya kan, mungkin bisa 4-5 siswa. Lalu langsung saya bikin buat kasih soal, silakan didiskusikan sesuai dengan materi yang siswa-siswa pelajari. Kemudian kita berdiri sebagai fasilitator, lalu kita mencoba untuk memberikan penyimpulan terkait materi yang kita ajarkan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk proses pembuatan video ini bagaimana? Ya ini, ya. Jadi ada 5 tahap yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Pertama itu planning, tekad ya. Niat itu kunci utama itu. Kalau tidak ada niat, tidak ada tekad, aduh, apapun itu susah ya. Tekad, niat itu harus itu pertama. Kemudian dan niatnya pun kita niatnya mulia ya, mulia untuk membantu siswa-siswa kita paham seperti itu. Karena katakan kan di dalam hadisnya itu ada yang menyebutkan innamal a'malu binniyat seperti itu. Lalu action, kalau sudah niat, kalau tidak action, aduh. Jadi kayak ibaratnya manggang jauh dari api seperti itu, nggak matang-matang nanti. Oke, kemudian proses produksi. Nah, untuk proses produksi ini pun Bapak Ibu tidak perlu repot-repot. Kenapa? Sesederhana mungkin saja. Bahkan saya pernah membuat contoh ya, video. Saya bikin video ini HP misalkan ya, handphonenya di sini, lalu di bawahnya itu ada kertas, lalu pulpen, ada soal. Kebetulan ini soal ini susah. Kemudian siswa-siswa ingin tahu penjelasan secara rinci. Ya udah, saya coba jawab, solusinya seperti mana gitu kan. Langsung di-shooting seperti ini ya, misalkan nulis gitu. Itu bisa juga, tinggal videonya sudah selesai kita upload. Nah, itu sudah menjadi media pembelajaran berupa video gitu. Tinggal kita terlebih dahulu menyiapkan channel YouTube-nya seperti itu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu belum ada yang belum memiliki, insya Allah nanti saya bisa memberikan tutorialnya, insya Allah lengkap ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adin kan beberapa grup Telegram terkait pengembangan skill ya dan sebagainya. Lalu editing kalau perlu, kalau tidak perlu nggak apa-apa gitu, langsung upload saja. Kemudian proses finishing, checking ini perlu nggak? Sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen mencoba, mungkin saja ada bahasa-bahasa yang kurang dipahami ataupun apa, ya silakan bisa dicek dulu seperti itu. Lalu proses publishing seperti itu. Bapak Ibu yang hebat-hebat, nah ini dia beberapa video. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin belajar tentang editing video, masuk saja di grup Telegram. Di sini, Pintar Edit Video. Kalau misalkan Bapak Ibu belum punya channel YouTube, silakan masuk saja di sini, Pintar YouTube. Kalau ingin beberapa aplikasi Google ingin mempelajarinya, di sini juga ada Office, Apple, Coledro, Matematika Cerdas, dan sebagainya. Dan beberapa info-info terkait Diklat Guru pun kadang saya juga nge-share di grup ini, seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang hebat-hebat, demikianlah
sharing ya terkait flip learning menggunakan video pembelajaran yang saya praktekkan di kelas. Tentunya sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, kadang skenario pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik keadaan siswanya, keadaan satuan pendidikannya. Akan tetapi saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu alternatif saja. Harapannya Bapak Ibu yang ada di sini bisa lebih menambah wawasan terkait apa yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Oke, sebagai informasi saja Bapak Ibu bahwa apa yang sudah saya sharingkan ini ya kepada Bapak Ibu sekalian, sudah kontennya itu sudah pernah saya lombakan ya kan, sudah pernah saya lombakan. Nah, nanti mungkin bisa dilihat ya. Dan alhamdulillah saat itu saya mendapat juara favorit ya, juara favorit alhamdulillah. Nah, ini nih linknya kelihatan nggak Pak Nadine nih? Nanti saya coba, nanti akan coba Ya, masuk ke sini nih. Nah, ini linknya nih. Link berupa video tentang flip learning hasil dari video ini adalah bahan lomba saya pembuatan skenario pembelajaran. Alhamdulillah jadi mendapatkan juara favorit seperti itu. Nah, di situ juga bagaimana saya mengajar di kelas, kemudian bagaimana saya membuat bahan ajar di rumah, gelap-gelapan seperti itu dan sebagainya. Karena sangat padatnya kegiatan seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang hebat-hebat, mungkin sharingnya saya coba sesingkat mungkin ya, karena harapannya nanti bisa panjang untuk waktu diskusinya seperti itu. Maka dari itu kurang lebihnya terima kasih atas segala perhatiannya dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya. Tentunya akan banyak kurangnya ya, karena saya pribadi masih harus banyak belajar kepada para Bapak Ibu pengawas yang ada di sini, kepada para guru-guru hebat Indonesia yang ada di webinar ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Nadine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu. Ini paket lengkap ya. Artinya dari mulai beliau mempraktekkan metode flip learning, kemudian beliau juga menyampaikan tahapan-tahapannya, proses gimana sih merencanakannya, sampai juga masuk kepada proses pembuatannya. Nah, ini Bapak Ibu yang ada pertanyaan nanti boleh diketik di kolom chat ya, nanti saya bacakan. Nah, tapi sambil menunggu, saya jadi mau tanya nih sama Pak Lam nih. Saya juga mengalami fase itu sama Pak Lam gitu ya. Ketika kita nggak biasa bikin video, gitu ya, nggak biasa melihat wajah kita, nggak biasa dengarkan suara kita tuh agak aneh gitu ya. sempat nggak pede gitu ya Pak Lam ya. Iya betul. Bahkan mungkin satu video ngeteknya bisa berapa kali gitu ya. Iya betul. Nah itu kan pengalaman mahal ya buat kita, dimana kalau saya pahami itu ini kata coach kita nih Pak James gitu kan. Iya. Video yang Bapak Ibu sedang buat itu tidak harus bagus, harus kelas Hollywood gitu ya. Karena kalau itu kapan selesainya gitu ya. Tetapi justru ketika Bapak Ibu membuat, saya sangat setuju dengan Pak Lam tadi, video yang Bapak Ibu buat dengan wajahnya, dengan suaranya, dengan coretan tangannya, itu akan membuat bonding dengan anak gitu ya. Jadi anak itu merasa, wah this is my teacher, ini guru saya gitu kan. Bukan video yang entah siapa yang buat, tiba-tiba dikasih linknya gitu ya. Anak-anak tonton video ini ya, gitu kan.
gitu ya Pak Alam ya. Iya, itu nanti, aduh. Dalam di anaknya ini guru saya siapa ya? Kok yang ngajarin saya bukan teachernya tapi yang lain. Nah tapi kalau 1-2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau 1 semester isinya video orang lain semua, wah bagaimana itu ya? Apalagi mungkin beda-beda Pak Alam, sumbernya. Nah, mungkin Pak Alam bisa ceritakan tuh ketika mengalami fase itu, apa yang bisa membuat Pak Alam menjadi content creator yang bisa membuat banyak sekali video yang mungkin saya tahu juga prosesnya bagaimana belajar. Silakan Pak Alam dibagikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Adin atas pertanyaannya dan stimulus yang baik. Ya, harapannya nanti bisa menjadi itulah inspirasi bagi semuanya. Jadi saat itu tahun 2014 saya iseng-iseng saja, bahkan saya nggak tahu banget apa itu YouTube. Asal klik-klik saja tiba-tiba saya sudah punya channel seperti itu. Tetapi sampai tahun 2019 itu vakum itu YouTube. Sudah nggak pernah diurus. Baru tuh ketika adanya program iPad ya yang diadakan oleh sekolah seperti itu, saya coba buka lagi channel saya. Wah, ternyata masih ada. Ya udahlah, daripada saya buat lagi, lebih baik saya lanjutkan saja channel yang sudah saya buat. Kemudian saya dipaksa saat itu ya sama Mr. Jam dan kawan-kawan seperti itu. Silakan buat gitu kan. Dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa nggak jadi-jadi gitu kan. Dipaksa, silakan buat. Dibuatlah itu video, direkam. Pokoknya masih sangat. Jadi tulisan Basic dia lah ya. iya, basic sekali. Biasanya nulis di buku, ini nulis di layar. Jadi ya kayak amburadul seperti itu. Tetapi yang penting pede saja katanya gitu. Karena siswa itu tidak melihat rupanya, akan tetapi tadi ada bonding antara siswa dan gurunya. Pernah saat itu malah siswanya komen, terima kasih ya Mr. Lam sudah membuatkan video, malah lebih enak mendengarkan video buatan guru sendiri, walaupun wujudnya seperti itu, seperti itu. Daripada ini videonya siapa, misalkan proses pemahaman saya, kata anak kan, baru paham materi A, tetapi di sini kilas balik yang diajarkan B, C, D, otomatis kan nggak nyambung seperti itu. Dari situlah saya termotivasi untuk mencoba untuk membuat karya. Karyanya apa? Yaitu bagaimana saya bisa menyajikan materi ajar yang pendek-pendek seperti itu, yang pendek-pendek. Misalkan saja kalau saya, karena kan saya matematika nih, tentang bilangan berpangkat eksponensial, itu kan ada banyak sifat-sifatnya kan. Nah itu saya potong-potong, berarti tidak langsung 5 sifat menjadi satu video, tidak, tetapi satu video hanya satu sifat. Itu pun sangat singkat sekali. Oke anak-anak, video kali ini Pak Lam akan menyampaikan tentang sifat eksponen yang pertama. Misalkan bentuk umumnya sekian, contohnya sekian. Misalkan kalau anak-anak butuh latihan, ini soalnya. Ya udah, itu dulu video yang Pak Alam buat. Nantikan video sifat kedua ya, bye-bye. Jadi 1-2 menit itu adalah sebuah strategi juga. Strategi untuk apa? Siswa jadi penasaran gitu. Wah, asik nih, rame nih. Ya udahlah, besok coba juga. Ternyata banyak juga video-video yang anak-anak lihat. Nah, dari situlah keterusan, akhirnya terbiasa seperti itu. Hingga akhirnya nggak nyangka saja tiba-tiba ada siswa sekolah lain, ada guru-guru lain juga, guru-guru matematika yang, Pak Lam, saya coba gunakan video yang Pak Lam buat ya, karena penjelasannya kok singkat, padat, jelas, gak bertele-tele, dan videonya juga singkat-singkat. Ya udah, silakan dan sebagainya. Seperti itu. Dan sekarang permasalahannya waktunya saya malah nggak ada. Jadi kontennya akhirnya jarang juga sekarang. Tetapi nggak apa-apa, karena memang dulu sebelum sibuk sudah saya kejar itu
Misalkan materi tentang limit, materi tentang vektor, materi tentang apa. Saya bikin playlist dan sebagainya. Sehingga harapannya siswa-siswa bisa mudah saat kembali lagi ke channel saya, tinggal buka playlistnya. Oh, ini tentang vektor, berarti pembahasannya hanya vektor saja dan sebagainya. Itu tips saya ya. Tipsnya adalah kita berani mencoba dan ternyata tahu bahwa karya kita itu menjadi orang lain senang dan sebagainya, itu semakin termotivasi seperti itu. Oke, baik. Ini tipsnya Bapak Ibu ya. Saya jadi ingat konsep micro-learning ya Pak Alam ya. Jadi kita mencangking ya, memotong-motong jadi the smallest things ya dari material kita. Dan Bapak Ibu di tengah apa ya, lonjakan teknologi, lonjakan konten yang sangat menggila dalam tanda kutip yang sangat bagus gitu ya. Ini kadang juga kita sebagai pendidik itu kalau bikin konten juga tahu namanya psychological area-nya gitu ya, Pak Alam ya. Kalau Pak Haris nih bikin video 15 menit, waduh udah pusing duluan tuh. Belum di play udah pusing, waduh lama banget ya gitu ya. Nah, karena apa? Challenge kita adalah shorts ya, shortnya di YouTube, reelsnya di IG atau TikTok ya, yang satu menit ya, 60 second. Itu gimana caranya ya nyampaikan konten dalam waktu singkat, tapi faktualnya emang itu yang masuk ke dalam otak manusia. Iya, gitu betul, kan? Betul. Jadi kalau dulu mungkin video 5 menit ya zaman kita belajar ya. Dulu saya sama Pak Alam itu belajar sama-sama di Websis ya. Itu diajarkan bagaimana membuat konten minimal 5 menit. Itu dulu ya 2020 gitu ya. Sekarang tuh it's too much gitu ya. Terlalu banyak, itu cuma 5 menit gitu. Nah, makanya di challenge lagi, bisa nggak lebih kurang dari 5 menit. Nah, makanya bagus tuh Pak Alam tuh sudah membuat skenario-nya, dibikin playlist di YouTube. Jadi dari mulai A, besok B, besok C, sehingga anak itu tidak merasa terbebani dengan video yang banyak. Dan dengan gaya yang santai, gaya yang casual, itu bisa masuk ke anak-anak ya. Dengan video tadi tentunya pasti akan meningkat tuh kreativitas membuat videonya gitu Pak Alam ya. Betul. Dari yang awalnya pakai tablet di screen recording gitu ya, tulis besok udah masukin green screen, masukin animasi gitu kan. Iya, betul. Nah, challenge-nya adalah Bapak Ibu, tim pengawas, kepala sekolah adalah bagaimana memotivasi pendidik seperti Pak Alam ini terus berinovasi dan membuat konten. Nah, ini kan ranahnya pemimpin gitu ya. Nah, mungkin Pak Alam bisa bagikan nih di sekolah Bapak nih, kepala sekolahnya, yayasannya, bagaimana tipsnya memotivasi Bapak, dan tentunya bukan hanya Pak Alam ya yang membuat konten di sekolahnya, itu udah sangat banyak nih saya yakin. Itu bagaimana Pak? Apakah ada motivasi lainnya atau kan ada usaha-usaha yang tim pemimpin lakukan nih supaya kontennya banyak? Seperti misalnya kalau di sekolah saya minta 1 bulan 2 konten. Ya. Dalam setahun udah dikali gitu ya sekian konten. Nah, di tempat Pak Alam bagaimana Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Adin ya atas stimulusnya. Jadi kita teringat betul ya saat belajar bareng-bareng dengan Pak Nadin ya di lembaga layanan pendidikan ya. Pertama memang kita sangat berat sekali untuk berkarya. Maka kebijakan-kebijakan pemimpinan sangat kita perlukan. Salah satunya saat itu ingat betul. Oke, para guru-guru silakan buat konten, misalkan 1 pekan 2 video dan sebagainya. Lalu video tersebut kita tempatkan di 1 tempat. Nah, ternyata tak taunya di akhir semester ada hadiah yang diberikan oleh kepala gitu. Nah, itu menjadi sebuah motivasi tersendiri. Walaupun sebenarnya bukan itu tujuan kita, akan tapi bagaimana kita bisa
mencoba berani berinovasi untuk siswa-siswa kita, khususnya di lingkungan kita, yaitu SMIT Darul Quran Bogor, seperti itu. Maka harapannya Bapak Ibu, andaikan saja ketika lingkungannya belum mendukung, atau misalkan kebijakan pimpinannya memang belum diketok palunya, ya nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah berani untuk mengikuti webinar ini, sangat ini merupakan kesempatan yang bagus untuk memulai melakukan inovasi besar. Dia berangkat dari diri Bapak Ibu sendiri terlebih dahulu. Termasuk dulu saya ingat betul ya, saat saya berkarya itu ya belum ada sebuah dukungan dan sebagainya. Lalu ketika saya coba mengikuti webinar di mana-mana dan sebagainya, saya coba melihat strateginya ketika ingin mencoba membuat sebuah webinar atau pelatihan sendiri gitu. Oh, ternyata seperti ini, seperti itu. Hingga akhirnya sekarang saya coba mengeluarkan terkait flyer saya kemarin. Wah, ternyata Mr. Lam, wah bagus juga ya, sampai bisa berbagi di webinar yang diadakan oleh APSI, seperti itu. Artinya apa? Ketika kita sudah berkarya, kita tidak usah memikirkan orang-orang di sekitar kita. Yang terpenting kita junjung kesopanan kita coba share ke orang yang memang sesuai dengan kita. Maksudnya seperti saya nih, saya kalau ngonten atau kalau saya melakukan sesuatu, saya selalu minta bimbingan kepada kepala sekolah, kepada pengawas Ibu Nenti. Saya selalu chatting itu. Kemudian ada Pak Agus Sarifudin juga, Pak, saya baru saja ini, mohon bimbingan dan saran. Nah, hal itu secara psikologi menjadikan kita lebih kuat, lebih kuat untuk berkarya, seperti itu. Betul. Seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang sudah saya lakukan. Artinya, kadang kita takutnya kenapa? Kita mau berkarya, takut nanti dibilang teman-teman guru lain, sok berkarya, sok pingin tampil beda, atau pingin dipuji dan sebagainya. Pikiran-pikiran tersebut kita buang jauh-jauh, karena memang di awal saya seperti itu, Pak Nadine. Ada beberapa pikiran yang menghantui saya seperti itu. Wah, takutnya jaga mencari muka dan sebagainya. Padahal niatan kita memang baik, ingin berkarya, bagaimana bisa walaupun sedikit gitu berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Itu skalanya sudah gede seperti itu. Mungkin itu gitu ya. Betul Pak Alam ya. Jadi kadang hambatan itu datangnya, jadi gini, konsepnya tuh kayak kapal di lautan ya. Kenapa kapal itu tidak tenggelam? Ya simpelnya karena dia tidak membiarkan air laut masuk ke dalam kapalnya kan. Kan gitu ya. Jadi kalau masuk dia akan tenggelam. Ya sama kayak kita manusia. Kita di tengah lautan sedang berinovasi, membuat konten, membuat karya. Kita nggak usah masukin tuh omongan-omongan ke dalam diri kita gitu ya. Iya, karena betul. kalau dimasukin kayak air laut kan, jadi tenggelam kita, jadi nggak punya konten. Nah ternyata Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sini maupun pengawas, dukungan pengawas itu sangat penting buat kita gitu ya Pak Alam ya. Buat seorang pendidik, walaupun hanya sebatas kata-kata motivasi, itu sangat penting karena memberikan dampak yang huge, yang besar kita ya. Dampaknya itu sangat sistemik buat kita, bahwa ternyata masih banyak orang positif yang mendukung kita. Nah apalagi di tengah gini Pak Alam, konten kita kan sudah masuk ke endemi gitu ya. Masuk ke endemi, masih nggak Pak Alam kita pakai teknologi di kelas gitu ya. Betul. Kayaknya sudah pada tutup laptop gitu ya, sudah pada ikut webinar gitu ya Pak. Betul. Belajar gitu ya, karena anggapannya ya udah pandemi udah selesai,
kembali ke habit semula. Ini justru yang kita waspadai ya, jangan sampai semangat dan lompatan berkah yang diberikan COVID itu kita jadi belajarnya lebih cepat, itu malah kembali lagi ke dalam ekosistem yang dulu, ke dalam habit yang dulu. Nah, di sini peran kepala sekolah, pengawas sekolah sangat penting untuk kita. Kami sangat membutuhkan peran pengawas sekolah maupun kepala sekolah yang mensupport, mendukung apa yang kita sedang lakukan. Karena itu menjadi modal utama gitu ya, utama buat kita. Nah, Pak Alam, sebelum saya ulik lagi, sini ada pertanyaan nih dari Pak Musidin ya. Nah, ini aplikasi apa nih Pak yang Bapak pakai untuk membuat video? Nanti bisa di-share linknya atau disebut namanya, bahkan nanti Bapak sudah ada link tutorialnya, nanti bisa ditunjukkan agar nanti diikuti dan juga yang mudah digunakan. Nah, mungkin bisa dibagikan nih Pak. Bapak mungkin punya apps favoritnya apa selain yang Apple Ecosystem tentunya ya, karena kan itu agak eksklusif ya. Baik, siap. Selain itu, silakan Pak Lam. Oke, terima kasih Pak Adin dan Pak siapa ini yang bertanya? Mursidin. Pak Mursidin. Oke, Ya. dimanapun berada seperti itu ya. Oke, jadi di sini sudah saya share ya link grup Telegram Pintar Edit Video. Nanti di dalamnya akan ada beberapa tutorial yang bisa Bapak Ibu lakukan. Di situ sudah saya jelaskan cara-cara membuat video dari yang mulai ringan sampai Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran versi, mohon maaf nih, jadi nyebut merek, versi ruang guru. Ya, versi ruang guru. Ada green screen-nya, lalu penambahan teksnya, ada animasi-animasi burung terbang dan sebagainya. Nah, di situ sudah ada. Kemudian, pertanyaan fokusnya adalah aplikasinya apa ini, gitu kan? Nah, tergantung device yang Pak Mursidin pakai. Kalau misalkan laptop yang zamannya sekarang nih 2023 itu sudah powerful itu. Ya karena di situ sudah pakainya Windows 11. Di situ ada Microsoft Store. Microsoft Store kalau di Microsoft. Kalau di Windows ya kan, kalau di Android ada Play Store. Kalau di tablet, kalau misalkan tabletnya bukan Android, Huawei ada yang namanya apa itu? Apps Gallery. Ya, gitu. Ya, betul. Kemudian kalau iOS di situ ada App Store seperti itu. Nah, ternyata aplikasi editing di semua device itu ada satu aplikasi yang semuanya ada gitu, yang semuanya ada. Yaitu ini bukan promosi ya, tetapi harus nyebutin seperti itu. Yaitu bahkan Bapak Ibu mungkin sudah familiar sekali ketika Bapak Ibu lihat konten TikTok, IG dan sebagainya. Di situ ada tulisannya kan Capcut. Nah, itu dia aplikasinya. Oke. Walaupun sebenarnya ada yang lebih powerful seperti KineMaster, kemudian VN, dan ada Vegas juga dan sebagainya. Tetapi kalau bagi pemula, saran saya ini bacanya Capcut ya. Capcut itu sudah sangat cukup sekali. Kenapa? Di situ sudah bisa menambahkan teks, di situ sudah bisa menambahkan foto, bahkan tanpa background hijau pun kita bisa mengganti background kita, ya kan, dengan background yang kita kehendaki seperti itu. Dan semua tutorialnya sudah saya upload di grup Telegram di atas, yaitu Pintar Edit Video. Harapannya saya bisa berbagi ilmu walaupun masih sedikit sekali gitu. Ya, kalau misalkan di sini nih ada beberapa link ya. Ini bisa saya langsung kopas saja di kolom chat ya. Oke, sip, itu. Dan termasuk beberapa materi ajar matematika, ya berarti nanti namanya cerdas matematika. Kebetulan saya di sekolah sini sebagai instruktur desain grafis. Ya, jadi
daripada nggak kemana-mana, ya udah saya buat aja Pintar Corel Draw. Kalau saya ngonten atau ngajar, saya coba bikin tutorialnya, bagaimana cara membuat undangan dan sebagainya, saya coba upload di grup tersebut. Kemudian Office juga, Google juga, Telegram dan sebagainya. Sebelum kita menggunakan LMS Google Classroom, kita pernah pembelajarannya itu menggunakan Telegram. Nah, maka banyak sekali yang merasa butuh terkait apa sih Telegram itu, bagaimana cara ngabsen, bagaimana cara mengirim modul, membuat video, lalu merekod secara otomatis di situ. Nah, saya coba bikin tutorialnya, lalu saya sajikan di grup Pintar Telegram dan sebagainya. Termasuk Pintar YouTube di sini juga ada. Harapannya ini bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, menjadi guru yang berani berkarya seperti itu. Itu Pak Adin. Oke, jadi kalau di apps itu CapCut ya atau Capcut. Ya. Kalau di itu ada versi web base nggak sih, Pak Alam? Versi web nggak ada, setahu saya belum ada. Jadi yang diinstal ya. Ya. Kalau pakai tablet iPad lebih banyak lagi ya Pak? Ada banyak lagi. Bahkan sudah bawaan Bapak Ibu ya. Ada. Jadi, karena saya juga pakai tablet iPad juga. Jadi sudah memang tablet itu sangat mendukung jiwa content creator ya. Sudah nggak butuh macam-macam lagi, udah ada semua, udah nggak usah beli aplikasi lagi ya. Betul. Di situ bisa pakai iMovie ya? Ya, bisa kalau ingin pakai bawaan iOS-nya. Tapi kalau pingin CapCut itu juga bisa diinstal seperti itu. Bisa. Kalau saya biasanya pakai LumaFusion. Wah, itu apa itu? LumaFusion di iPad ya. Sekarang yang paling update itu DaVinci Resolve, itu paling update tuh di iOS. Tapi Bapak Ibu jangan silau dengan apps ya Pak Lam ya. Iya, jangan silau dengan apps. Yang penting hasilnya gitu kan. Yang penting hasilnya bisa bermanfaat buat anak kita. Jadi konsep di kepala saya itu ketika dulu bikin konten, kalau saya gitu Pak Lam, bikin satu, nggak pas, edit lagi, nggak pas, tag lagi, nggak pas. Jadinya waktunya habis, kontennya nggak jadi gitu kan. Anak kita nungguin kan, waduh nungguin nih Pak, mantap. Saya mau belajar kan buat besok Bapak pakai flip learning kan. Besok kan Bapak tinggal diskusi. Nah, saya nggak punya bahan gitu kan. Nah, ternyata oh iya juga ya, kita dan anak pun juga tidak expected ke kita bisa bikin sekelas uji perlombaan gitu ya. Iya, betul. Bisa dipahami, dan yang paling penting nih kalau menurut saya, nanti Pak Lam tambahin. Kalau membuat sebuah video, yang paling penting itu pastikan audionya jelas. Betul. Gitu ya, Pak Lam. Betul. Audionya jelas. Jangan sampai animasinya indah, suaranya nggak jelas. Anak jadi, ini apa sih? Ini ngomong apa? Gitu, dan sebagainya. Nah, mungkin Pak Lam punya rekomendasi mic yang mungkin terjangkau gitu ya, selain bawaan handphone gitu ya, yang dipakai gitu. Baik. Ini saya jadi tertawa ini. Soalnya jadi malu sendiri saya. Saya pakai handset mic itu bawaan HP, berarti kan gratis, nggak ada harganya. Seperti itu. Kan beli HP-nya, Pak. HP-nya. Ya, intinya Bapak Ibu, pertama kali saya ngonten dan termasuk beberapa saran ya dari mentor ya. Usahakan kalau memang belum punya mic ya kan, coba di situasi atau di kondisi serta ruangan yang sunyi gitu, agar suara kita bisa masuk
saat proses perekaman seperti itu. Dan satu hal yang ini menjadi kunci ya, kunci konten Bapak Ibu itu ditonton atau tidak, nafas kita, mengatur nafas kita. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat konten, ternyata nafas si kreator itu masuk ke dalam mic, bagaimana? Kita sedikit ilfil jadinya kan. Nah, maka kita mencoba untuk mengatur nafas kita. Jangan terlalu jauh, nanti suara kita nggak bisa masuk. Jangan terlalu dekat, nanti nafas kita terlanjur masuk. Dan itu menjadikan konten kita menjadi rusak. Ya, artinya mic seharga 15.000 pun bisa Bapak Ibu gunakan gitu kan. Pernah saya beli mic yang dijual di Indomaret, itu apa mereknya ya, saya lupa, pokoknya harganya 25 ribuan. Itu ternyata ya hasilnya sudah mumpuni gitu, sudah mumpuni. Yang terpenting kita bisa ngatur nafas kita, kapan kita bicara, kapan kita jeda, kapan kita atur nafas kita. Kalau kita memang tidak mau banyak editingnya. Tetapi nanti kalau misalkan kita sudah jago editing, ya nggak apa-apa. Misalkan mau nafas di deket apapun nggak apa-apa, nanti bisa kita hilangkan. Tapi awal-awal saya mengatur nafas itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi selama dan sekarang, aduh, capek juga gitu kan, capek juga. Akhirnya ya udah nafas masuk nggak apa-apa. Nanti tinggal saya editing yang kiranya sangat sangat krusial sekali untuk bisa kita hapus, ya kita hapus dan sebagainya. Apalagi kalau kita ngonten lagi enak-enaknya asik, ternyata ada motor lewat gitu kan. Nah, itu sangat nyesek sekali gitu. Tapi akhirnya saya nggak kaku gitu. Maksudnya gimana? Wah, harus diulangi lagi. Enggak. Tapi malah saya itu menjadi bahan saya berkomunikasi kepada audiens. Oh, misalkan konten ini berupa materi, atau misalkan kepada Bapak Ibu, oh mohon maaf Bapak Ibu ada suara motor, yuk kita lanjut lagi ya. Gitu, jadi sedikit improvisasi kita itu tertantang gitu untuk membuat sebuah konten yang mana tempatnya misalkan kurang sunyi dan senyap, tetapi malah itu menjadi nilai plus seperti itu. Seperti itu, ya. Mr. Adin. Nggak apa-apa kalau yang lewat itu bunyi motor. Tapi kalau yang itu bunyi pedagang bakso, jadi nggak fokus bikin konten, jadi pengen beli. Iya, betul. Oke, kita lanjut ya ke sesi bagaimana how to implementation-nya. Nah, ini kan flip ya Bapak Ibu. Flip itu katanya membalik. Yang awalnya kita itu kan gini SOP-nya ya, masuk kelas, salam, persepsi gitu ya, brainstorming, Bapak Ibu menyajikan sebuah materinya, entah itu video, PPT, baca buku, lalu latihan, dan tugas gitu Pak Lam ya, kalau kita menggunakan tradisional class. Nah, kalau flip kan dibalik tuh Bapak Ibu. Artinya, apa yang dibalik materinya itu disampaikan duluan gitu Pak Lam ya. Disampaikan duluan ke anak-anak, entah medianya Google Classroom, atau lewat TG ya, lewat Telegram. Anak-anak misalkan bahan diskusi besok ya, tolong ditonton dulu nih. Jadi besok kita tinggal diskusi gitu apalagi matematika kan. Pasti waktunya habis tuh. Udah ngejelasin latihan ya udah, sehingga jadinya ada tugas gitu kan. Nah, dengan konsep flip itu bahkan bisa membuat konsep there is no homework gitu, yang ada tugas, sebab semua tugas udah dikerjakan di kelas gitu ya, dengan skenario dibalik. Jadi konsepnya disampaikan ulang di depan, di awal dengan video tadi. Dan ini juga ada satu kehebatannya gitu Pak Lam. Salah satunya adalah mengakomodir kebutuhan siswa yang sangat berbeda-beda gitu Pak Lam. Betul. Iya kan? Ya, jadi betul. misal tentang bangun ruang, Pak Lam sudah ngomong satu kali, anak yang cerdas langsung tahu, oke, dong gitu ya, nyambung gitu di kepalanya. Dan dia kan pasti akan nunggu lagi nih, berikutnya apa.
Tapi di belakangnya ada yang belum paham. Pak, saya belum paham, tolong jelasin lagi. Dijelasin lagi sama kita 2 kali. Buat yang sudah oke, aduh udah mulai bete kan? Udah mulai colak-colak temennya gitu ya. Nah, kebutuhan kondisi siswa yang sangat beragam tadi bisa diatasi dengan metode Flip ini. Jadi anak yang mungkin kemampuannya tidak secepat temannya bisa mengulang-ulang gitu ya video yang Pak Alam buat. Sehingga ketika masuk kelas sudah penuh semua kepalanya gitu ya. Sudah tahu semua nih, tinggal diskusi, tinggal tanya-tanya gitu kan. Nah, mungkin Pak Alam ada pengalaman dari sisi orang tua nih Pak, yang mungkin pernah berbagi ke Bapak dan orang tua anak-anak, bagaimana pengalaman ketika Bapak menggunakan Flip ini. Apakah mereka ada kendala? Karena kita juga kalau bicara pendidikan, tidak bisa lepas dari orang tua kan. Kita harus tahu juga nih, di benak orang tua itu seperti apa konsep Flip ini. Apakah di sekolah Bapak sudah diadakan pertemuan dengan orang tua dulu memberitahukan model pembelajaran kita sehingga dia nggak kaget. Jadi nggak ada, Pak, kok anak saya nggak pernah ngerjain tugas sih? Karena dia nggak tahu bahwa tugasnya udah selesai di kelas. Jadi ketika dia tinggal belajar untuk materi berikutnya. Silakan Pak sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Adin atas stimulusnya. Baik, jadi pertama kali adanya pandemi COVID ya, maka itu sangat membuat pelaksanaan pembelajaran kita 360 derajat seperti itu ya, yang tadinya tatap muka hingga akhirnya jarak jauh, daring dan sebagainya. Maka pertama kali yang kita lakukan adalah informasi ya kan, informasi kepada segenap wali murid gitu, termasuk siswa-siswanya bahwa karena memang aturannya kita tetap melakukan sebuah pembelajaran, mau nggak mau kita harus melakukan secara jarak jauh. Dan tadi yang saya sampaikan, sebelum kita menggunakan Google Classroom, kita mencoba membuat media pembelajaran melalui Telegram, seperti itu. Jadi video, modul, dan sebagainya kita kirim via Telegram, dan nanti siswa-siswa di situ membaca dan sebagainya. Adapun nanti untuk evaluasinya berupa Google Form seperti itu. Kalau memang pakai Google, kalau misalkan pakai Microsoft ada yang namanya Microsoft Form seperti itu. Kemudian tahun berikutnya kita mencoba untuk menggunakan LMS. Pernah kita mencoba menggunakan Microsoft Teams juga pernah. Lalu terakhir Google Classroom. Jadi disitulah kita bersama siswa-siswa kita melakukan pembelajaran. Kita menyajikan bahan ajar, baik itu berupa video, e-book, podcast, dan sebagainya. Kemudian link-link evaluasi juga kita upload di sana dan sebagainya. Dan sebelum semua itu dilaksanakan, tentunya kita mencoba memberikan surat edaran terlebih dahulu, ya kan, kepada guru-gurunya, kepada siswa-siswanya, kepada wali muridnya, sehingga semuanya tahu, oh ternyata pelaksananya seperti ini, sehingga semua pihak mendukung. Karena ada beberapa permasalahan, ya kan, karena semuanya tidak akan mulus. Gurunya sudah standby, orang tuanya ternyata saat adanya informasi itu tidak tahu, anaknya tahu tapi diem-diem saja seperti itu, hingga akhirnya di akhir itu, kok anak saya nggak pernah sekolah ya, kok tidur-tidur terus, taunya belajar di depan laptop dan sebagainya, ternyata main game dan sebagainya. Hingga akhirnya semua pihak memang harus saling bersinergi. Gitu. Itu ketika dulu pandemi seperti itu. Tetapi memang ada satu masalah juga sih, yaitu kadang siswa-siswa kuota kan memang sangat penting ya kan, sangat penting.
Maka solusi saya apa? Solusinya yaitu saya yang awalnya mengupload video ke Telegram. Kenapa? Karena kan kalau Telegram itu kalau sudah di-download, lama nggak digunakan, maka akan terhapus sendiri, walaupun nanti bisa di-download. Maka saya coba memilih platform YouTube. Kenapa? YouTube itu kita bisa memilih resolusinya semakin kecil, maka data yang disedot akan semakin kecil. Akan tetapi syarat kita, kalau kita ingin mengupload, ya resolusinya harus gede. Yang paling gede, minimal 1080. Nanti untuk siswanya, ketika ingin tampil supaya tidak tersedot datanya banyak, di situ ada pilihan resolusi dari mulai 144, 240, 360, dan sebagainya. Nah, itu solusi yang saya coba sampaikan kepada wali murid di sekolah kami, seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya platform YouTube itu tidak akan pernah tenggelam. Jadi siswa-siswa yang sudah pernah belajar lalu ingin berkunjung lagi juga masih bisa dilihat, karena saya coba merapihkan channel saya bikin playlist-playlistnya sesuai dengan judulnya, termasuk playlist ini latihan-latihan soalnya dan sebagainya seperti itu. Kalau di LMS lainnya kan kadang terkendala, harus download dulu, selesai baru bisa diputar dan sebagainya. Tetapi kalau di YouTube itu tidak mesti harus ke download dulu. Loading pun itu bisa jalan, tetapi resolusinya lebih rendah sekali. Tipsnya, jika Bapak Ibu menyajikan teks, ya kan, maka silakan buat resolusi yang lebih bagus, lebih tinggi, karena butuh kejelasan. Tetapi kalau misalkan hanya sebatas peragaan, tidak perlu layar yang jelas resolusinya, itu tidak perlu resolusi yang gede saat rendering atau ekspor konten video kita, seperti itu. Itu Pak Adin. Oke, baik. Betul ya. Jadi Bapak Ibu, konsep live learning itu sesuai pengalaman Pak Alam ya, tidak bisa langsung digunakan oleh gurunya tanpa ada komunikasi dengan wali kelas, dengan unit lain gitu ya, atau yang saya sebut adalah warga sekolah. Kan ada orang tua, ada yayasan, ya. Kalau ini ada pengawas sekolah yang memang nanti akan memberikan dukungan. Jadi live ini di masa endemik pun tetap bisa digunakan gitu ya Pak Alam ya. Betul. Jadi jangan sampai kita sudah balik ke dunia offline, semuanya dilupakan begitu saja gitu, semua ditinggalkan soalnya nggak ada bekas. Nah, inilah peran pengawas yang mesti menguatkan kembali, memotivasi kembali, karena gini, tantangan ke depan itu, saya kemarin itu mengikuti kegiatan webinar di Hotel Shangri-La ya. Ada 4 visiting profesor dari Australia, Hong Kong, Singapura, dan Taiwan, kalau nggak salah. Mereka itu setelah pandemi itu justru makin, tanda kutip ya, gila-gilaan membuat inovasi pembelajarannya. Sudah masuk ke augmented reality, ke virtual, ke AI, bahkan jangan sampai di Indonesia gitu ya, malah balik lagi gitu. Yeah. Itu yang sangat disayangkan ya. Energi yang sudah kebangun, momen yang sudah jadi momentum yang bagus itu hilang karena memang minimnya atau mungkin kurangnya pengawasan dan juga motivasi daripada ekosistem pembelajaran di pendidikan kita. Nah, oleh karena itu WSC ini mungkin salah satu wadah ya Bapak Ibu, siapapun nanti bisa menampilkan karyanya, membagikan best practice-nya, bagaimana mengelola sebuah pembelajaran dengan konsep yang baik, tentu sesuai dengan kebutuhan sekolah gitu ya Pak Lam. Karena kan nggak semua sekolah mumpuni secara infrastrukturnya gitu ya.
di sekolah Pak Alam berarti sudah disetting tuh infrastruktur jaringannya, sudah dibentuk, kemudian perangkat mengajarnya sudah oke, siswanya pun punya alat belajarnya gitu ya. Nah di sekolah lain, nah itulah fungsinya tim pemimpin dan pengawas sekolah untuk menyesuaikan. Teknologi itu nggak ada yang bagus, yang ada yang sesuai ya, karena pasti akan beda-beda kebutuhan. Oke, kita lanjut ke questions dari lanjutan nih dari Pak Mursidi ya. Ini tentang bagaimana mengatasi demam atau grogi ya, bicara di depan kamera, apalagi menyampaikan skrip yang panjang. Nah itu mungkin Pak Alam sampaikan tuh tipsnya. Supaya nggak ngetek banyak gitu ya, supaya nanti dia terkonsep bikin videonya gimana. Silakan Pak Alam dijawab. Baik, terima kasih. Jadi di awal kesempatan yang saya gunakan, awal pertama membuat sebuah konten, memang betul saya bikin skrip tuh, skrip pembukaan bagaimana, kemudian kontennya itu bagaimana, kemudian closingnya bagaimana, itu masih saya tulis gitu. Memang sedikit grogi, ya kan, memang sedikit grogi. Bahkan apa yang tadi Pak Adin katakan pun benar. Wah, kurang ini nih, ulangin lagi lah. Wah, kurang ini nih, ulangi lagi ya. Itu nggak jadi-jadi. Padahal waktu yang ada hanya 1 jam saja mungkin, gitu kan, setengah jam saja mungkin, atau bagaimana gitu. Akhirnya ya udahlah, tipsnya adalah jadi diri sendiri gitu. Jadi diri sendiri, keluarkan gaya diri, gaya Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki, seperti itu. Jangan menjadi orang lain dengan menirukan gaya orang lain, seperti itu. Jadi lama-kelamaan skripnya saya tinggalkan. Ya udah, kalau misalkan pembukaan, ya udah saya nyantai saja, seperti misalkan, Assalamualaikum anak-anak generasi hebat bangsa, bagaimana kabarnya? Kali ini kita coba membahas materi tentang limit. Apa sih limit itu? Ngalir saja sambil kita gerakan jari-jari kita di layar kita, seperti itu. Oh anak-anak, ternyata waktunya sudah lebih dari 3 menit nih. Mungkin saja ini akan kepanjangan. Jadi kalau ada materi yang belum jelas, akan Mr. Lam sampaikan di video selanjutnya ya. Nantikan video berikutnya. Bye-bye gitu. Nah, hal seperti itu dibikin santai saja gitu. Artinya berani untuk berbicara. Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin saya paham situasinya. Mungkin saja ada orang yang susah gitu. Untuk berani itu susah. Ya nggak Pak Adin ya? Akan tetapi motivasi saya adalah bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri, seperti itu. Dengan gaya kita sendiri. Tidak perlu merasa minder karena sudah melihat hebatnya orang lain seperti itu dalam berkarya. Ya memang benar, kalau kita melihat orang lain yang sudah hebat-hebat, kita minder gitu. Kita minder, makanya berarti tips yang kedua, tutup mata gitu. Tutup mata dalam artian bukan tutup mata ya, tetapi ya udahlah, nggak usah mikirin orang lain. Yang penting saya mencoba untuk berkarya dengan gaya saya sendiri. Seperti itu tipsnya. Oke, semoga bisa membantu Pak Mursidin. Betul. Ini mungkin saya coba kasih ini ya, ilustrasi ya, Pak Lam ya. Iya, silakan. Ini sudah terlihat belum? Tips sudah Pak. Sudah ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga kalau ini ya sebagai penyemangat ya. Ada jadi ketika kita membuat video gitu ya, video pembelajaran gitu ya. Nah, setidaknya tuh ada 3 sudut ya. Di sini untuk level awal itu mengkurasi. Jadi tadi yang Pak Lam gunakan kan YouTube ya. Nah, YouTube itu kan bisa dibuat yang namanya playlist ya. Nah, Bapak Ibu guru itu mengumpulkan video-video punya orang lain,
wah ini bagus nih, masukin playlist. Cari lagi, masukin, wah ini bagus sih, masukin. Nah, sehingga ketika nanti flip learning di kelas, itu tinggal dibagikan ke kelas gitu ya. Nah, yang kedua, ketika di level kelas ini sudah lama, artinya masa Bapak Ibu cuman mau menggunakan video orang lain sih gitu ya. Nah, nanti level ke yang kedua, yaitu modifikasi. Nah, ini yang tadi ditanyakan juga nih, ada pertanyaan. Bagaimana membuat video pembelajaran di laptop saat sedang kita mengerjakan atau mengajar? Nah, biasanya Bapak Ibu ini kan kita bisa menggunakan namanya screen recording ya. Saya itu kalau Google pakainya Screencastify. Jadi walaupun cuma 5 menit, tapi itu cukup untuk kita jelasin konsep ke anak-anak. Nah, di level modifikasi itu kita bisa bebas gunakan video orang lain yang kita dubbing gitu ya, Pak. Kita dubbing, kita ganti suaranya pakai suara kita. Kan namanya juga level modifikasi selama kita memasukkan unsurnya. Atau kita menggunakan macam-macam yang punya orang lain. Nanti ketika di sini Bapak Ibu sudah terbiasa, maka akan masuk ke level Pak Alam sekarang nih, creation. Ya, sudah membuat dari mulai wajahnya, audionya, videonya, instrumen musiknya, animasinya itu semua sudah dibuat oleh kita. Nah, kalau sudah di level ini, Bapak Ibu biasanya sih nggak lagi mikirin grogi gitu ya Pak Alam, mikirin lagi canggung. Nanti sudah melewati level ini dari 1, kedua, lalu ketiga. Nah, cuman masalahnya adalah terkadang kita tuh banyakkan staff di sini nih, gitu ya Pak Alam. Betul. Di situ udah cukup lah, padahal dia belum membuat tadi karya yang orisinil, yang memang asli punya dia, sehingga nanti bisa menumbuhkan jiwa-jiwa content creator-nya. Toh juga tidak ada penilaian, wah Pak jelek videonya. Iya betul. Ya nggak ada juga kayak gitu. Karena yang penting message-nya sampai, kedua juga melatih jiwa kita untuk membuat konten. Nah, tips tambahan dari saya, untuk bagi pemula, ya jangan langsung minta yang begini gitu ya Pak Alam. Pasti dia nggak akan sanggup, waduh gimana tuh bikin sekelas itu gitu ya, yang ada awannya bisa jalan gitu ya. Iya betul. Gitu. Nggak usah, kasih aja level ini, modifikasi gitu kan. Di modifikasi, nih ada video bagus, misalkan ada animasinya. Kalau mungkin Pak Alam kita suka melihat semacam muatal Al-Quran gitu ya. Kadang kan suka ada gambar langit, bumi gitu ya. Nah itu kan bisa dipakai tuh sebagai footage-nya ya. Nah kita tinggal masukin suara kita dubbing aja gitu kan. Dan kedua jangan terlalu panjang, cukup 3 menit selesai. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Jadi nanti lama-kelamaan semakin PD-nya terbangun, dia bisa membuat sampai ke level ini gitu ya, ke level creation. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Iya betul, sangat lengkap sekali Pak Adin. Oke, lanjut Pak. Ini masih banyak Pak yang bertanya nih. Siap. Nah, ini dari Pak Haji Surya Bakti. Adakah kelebihan dan kekurangan Pak bila kita menggunakan metode terbalik atau flip learning ini? Oke, siap. Nanti bisa ditambahkan ini oleh Pak Adin. Oke, jadi yang langsung saja ya, yang saya rasakan terkait itu dari sisi siswanya. Saat kita menggunakan metode ini, flip learning ini, kita harus jelas memberikan instruksi kepada siswa kita. Ketika tidak jelas, maka siswa bingung apa yang harus saya lakukan ini sebelum pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan. Kalau memang sudah adanya miskomunikasi antara instruksi guru oleh siswa, maka harapan yang sudah dibentuk oleh guru tersebut tidak terlaksana seperti itu. Itu dari siswa. Kemudian dari guru, kalau memang gurunya waktunya
luas atau memang benar-benar komitmen untuk memakai itu, ya berarti mau nggak mau harus berani membuat konten, harus berani membuat bahan ajar yang oke lah, singkat nggak apa-apa, tetapi mencakup semuanya, singkat, padat, jelas, hingga akhirnya itu menjadi bahan diskusi siswa saat di rumah sebelum pembelajaran dilaksanakan. Nah, nanti tinggal di sekolah, siswa dan guru melakukan sebuah brainstorming dan menjadi sebuah momentum untuk pembelajaran yang mengasihkan seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian, kalau misalkan kita memberikan bahan ajarnya berupa video, ya kan? Misalkan setelah selesai pembelajaran langsung ditransfer via Bluetooth atau misalkan via infrared, itu nggak apa-apa, nggak butuh data internet gitu kan. Zaman kapan tuh Bapak infrared? Lah, tapi kalau misalkan YouTube itu kan butuh data internet, otomatis kan anak-anak harus mengakses dan sebagainya. Maka kalau misalkan kondisi orang tuanya, mohon maaf, apa adanya dan sebagainya, tentu itu harus dipikirkan. Maka guru dalam hal ini menjadi kunci utama. Apa itu? Bagi siswa. Nah, ini bisa dikatakan apa ya? Diferensiasi pembelajaran ini terkait konten ajar gitu. Jadi guru bisa membuat dalam bentuk video, bisa membuat dalam bentuk e-book, atau misalkan fotokopi dulu bagi anak-anak yang memang ada kelemahan di situ, tetapi guru itu bisa mengcover semuanya seperti itu. Itu beberapa kelemahan yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah kita kembali lagi kepada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Karena tadi saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu disclaimer bahwa ini adalah salah satu alternatif skenario pembelajaran yang bisa Bapak Ibu coba. Dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa mungkin saja metode ini cocok di kelas A, tetapi ternyata tidak cocok di kelas B, ataupun sebaliknya, seperti itu. Semoga bisa terjawab ya, dan bisa puas. Oke, betul Pak Lam dan Bapak Ibu, apapun skenarionya ada a good side dan ada bad side-nya gitu ya. Depends on profil siswa kita gitu ya. Kalau misalkan tidak mumpuni infrastruktur jaringan di sekolah gitu ya, ataupun di rumahnya nggak ada wifi, handphonenya dipakai bersama-sama gitu ya, itu nggak akan jalan flipped learning gitu ya, kecuali memang tanpa skenario video pembelajaran gitu ya. Jadi Bapak Ibu kan kalau di Kurma itu ya Pak Lam, kita mesti membuat asesmen awal kan, memetakan bagaimana kondisi anak-anak kita, bagaimana kondisi orang tuanya. Apakah bahkan ada sebuah sekolah yang mensurvei begini Pak, apakah Ananda memiliki ruang khusus di rumah untuk belajar? Kan gitu. Nah ini penting, jangan sampai memang mungkin kalau di Jakarta rumahnya kan seperti rumah saya gitu, kecil-kecil gitu ya, sempit-sempit, nggak ada tempat khusus untuk belajar, sehingga bisa mengurangi atau memberikan kontribusi yang tidak maksimal untuk dia belajar. Itu perlu di-assessment dulu tuh. Ya, ketika betul. Ada assessment-nya, diagnostik. Betul, assessment-nya, memapping kondisi siswanya, baru kita diskusikan, kita pakai skenario apa ya? Apakah flipped learning, apakah biasa, kemudian apakah menggunakan teknologi ataupun non-tech, karena belajar itu nggak melulu cuma teknologi, bisa juga hal yang lain sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Oke, karena waktunya tinggal sedikit nih, saya masih lanjutkan bacakan lagi. Ada semacam
testimoni ya. Ini dari Ibu siapa tadi saya baca? Ada dari Ibu yang dia sudah menggunakan Edpuzzle, Pak. Jadi sudah menggunakan Edpuzzle dan beliau sudah merasakan manfaatnya menggunakan skenario itu, sehingga anak-anak memiliki waktu lebih luas ya untuk mempelajari kembali materinya dengan baik. Oke, lalu ada Bu Neneng, ya sudah berkunjung, video 10 menit, semoga termotivasi. Betul ya, nanti di ATM. Nah, oke, mungkin itu Bapak Ibu. Isi sudah ada Bu Yuli. Assalamualaikum Bu Yuli, selamat bergabung. Nah, ini host yang sesungguhnya nih. Kalau saya mah KW3 ya mungkin ya, nggak bisa sekualitas Bu Yuli nih. Jadi mohon nanti Bu Yuli nih. Alhamdulillah sudah masuk di akhir sesi. Kita mungkin masuk ke sesi penutup ya. Kalau Bapak Ibu saya sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin nanti kita berikan Pak Alam sesi untuk closing statement dan untuk pantun. Pak Adin, mohon maaf. Ya silakan. Saya lihat di sini tuh bergabung juga pengawas dari Pak Alam yaitu Ibu Nenti Haryanti. Oh iya betul. Tadi sudah menyapa di awal. Sudah memberikan pengantar? Ya, beliau tadi sedang sedang mendampingi kelas berbagi itu di PGP. Ya. Oke, mungkin Bu Yuli nanti siap yang nutup ya. Saya yang buka, beliau yang nutup. Oke, Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit saja sebelum closing statement di Pak Lam ya. Model ya, sebuah model pembelajaran atau sebuah pendekatan ya, approach yang dapat digunakan ketika Bapak Ibu merasa kekurangan waktu untuk menjelaskan materi yang terlalu banyak dan juga memiliki profil siswa yang memang sangat heterogen ya. Jadi ada yang kemampuannya itu menangkap cepat dan sebagainya, sehingga ini bisa dicoba dilakukan. Bapak Ibu bikin konten, entah itu konten tadi ya, punya orang lain, entah kontennya lewat audio, video, bebas. Dibuat dulu, kasih ke anak-anaknya gitu ya, lalu minta mereka membaca dan mempelajari. Sehingga ketika di kelas, Bapak Ibu menghemat waktu untuk men-skip sesi penjelasan. Tinggal diskusi, misalkan, oke, Yuli, apa yang kamu baca? Apa yang kamu pahami dari video yang sudah Bapak buat? Nah, anak, iya Pak, saya sudah nonton Pak. Cuma saya ada yang belum paham di sesi ini. Nah, Bapak Ibu kita tinggal diskusi. Nah, itu latihan. Oke, semua sudah baca, sudah nonton, sudah memahami, sudah ada sesi diskusi, kita tinggal latihan. Jadi there is no homework tuh, nggak ada PR buat anak. Sebab PR-nya udah dikerjain sama-sama sama kita. Sehingga nggak ngasih beban ke Bu Eli, ke Bu Irma di rumah gitu ya. Aduh, Ma, ada tugas nih dari Pak Lam, saya nggak bisa gitu. Kata ibunya, bukan nanya sama guru kamu, nanya sama ibu gitu kan. Nah, dengan konsep ini siapa tahu bisa cocok untuk Bapak Ibu gunakan sebagai, tadi kata Pak Lam, alternatif yang bisa digunakan untuk kegiatan KBM di sekolah. Oke, dari saya mungkin itu. Silahkan Pak Alam, kita masuk ke sesi closing, berikan closing statement-nya buat kita semua. Setelah itu nanti akan ditutup oleh Bu Yuli. Pak Alam, silahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Adin. Tentunya kesempatan ini yaitu saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu guru hebat Indonesia tidak lepas dari bantuan Ibu Hajah Nenti selaku pengawas sekolah kami ya. Terima kasih banyak atas bimbingannya, atas doanya sehingga saya bisa, walaupun mungkin ini sangat sedikit sekali ilmu, tetapi ini merupakan pengalaman berharga saya bisa berbagi kepada guru hebat Indonesia. Kemudian statement closing yang ingin saya sampaikan sesuai dengan visi misi saya tadi. Kita memulai inovasi besar untuk menciptakan, melahirkan generasi
cerdas, dan pintar. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, guru hebat semuanya, khususnya kepada Ibu Hajanenti selaku pengawas SMA IT Darul Quran Bogor, dan tentunya kepala sekolah kami, yaitu Ustadz Muhammad Muhtadi, LC, MSK, yang sudah mendukung, mendoakan saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Adin yang sudah memandu acara sore hari ini sehingga semakin meluas, berkembang gitu ya dengan narasumber hebat kita sore hari ini. Pak Lam, terima kasih Bapak. Ya. Guru yang hebat lahir dari kepala sekolah yang hebat. Kepala sekolah yang hebat lahir dari pengawas yang hebat. Untuk menutup materi diskusi pada hari ini ada sebuah pantun. Makan nasi sambil dengerin lagu. Maka, Suaranya nyaring sampai ke langit biru. maka, Bapak Ibu bergabung di webinar APSI, janganlah ragu. maka. Biar mendapatkan info-info terbaru. Woi. Jaga Bu Yuli. Lagi Bu Yuli. Sampai jam 6. Buat besok lagi Pak Adi. Besok lagi. Ya, Bapak Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih sudah bergabung hadir di webinar Selasa Ceria Ayo Berkarya sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini akan membawa kebaikan buat nanti di aktivitas kita sehari-hari. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Wildan. Silahkan Mas Wildan. Oke, baik. Terima kasih, Mr. Lam, dan juga